Sahabatku, usai tawa ini, izinkan aku bercerita. Telah jauh ku mendaki, sesak udara di atas puncak khayalan. Jangan sampai kau di sana, telah jauh ku terjatuh. Pedihnya luka di dasar jurang kecewa. Dan kini sampailah aku di sini, yang cuma ingin diam, duduk di tempatku, menanti seorang yang biasa saja. Segelas air di tangannya kala ku terbaring, sakit. Yang sudi dekat mendekap tanganku, mencari teduhnya dalam mataku, dan berbisik, "Pandang aku, kau tak sendiri, oh dewiku." Dan demi Tuhan, hanya itu saja yang kuinginkan. Telah lama ku menanti satu malam sunyi untuk kuakhiri. Dan usai tangis ini, aku kan berjanji untuk diam duduk di tempatku, menanti seorang yang biasa saja, segelas air di tangannya kala ku terbaring, sakit. Menentang malam tanpa bimbang lagi. Demi satu dewi yang telah bermimpi dan berbisik, "Selamat tidur, tak perlu bermimpi bersamaku." Wahai Tuhan, jangan bilang lagi itu terlalu tinggi. Gaun hitammu menyambar kaki meja lalu menyapu ujung kakiku. Kamu sengaja berdandan, membuatku agak malu karena muncul berbalut jaket jeans, celana kaki, dan badan sedikit demam. Kamu tidak tahu berapa pentingnya malam ini. Katamu tertawa tersipu, seakan minta dimaklumi. Pastinya kamu yang merasa tampil berlebihan karena katamu tadi di telepon, "Kita hanya akan makan malam sambil mendengarmu curhat." Sebotol muskat yang terbalut dalam kepingan es diantar ke meja. Dudukmu langsung tegak. Jangan-jangan malam ini memang betulan penting. Anggur itu berusia 6 tahun. Gaun itu cuma keluar sekali dalam 2 tahun. Restoran ini terakhir kamu pilih saat ulang tahun hari jadi jatuh cintamu ke-1, 4 tahun yang lalu. Ada yang perlu dirayakan? Tanyaku berusaha santai. Malam ini aku lahir baru. Kamu bertobat. Bisa jadi itu istilahnya. Tawamu menggelak-gelak lepas lalu kamu mengatur napas. Aku selesai. Mataku menyipit menunggu penjelasan. Selesai. Semua sudah selesai. 5 tahun sudah cukup. Aku berhenti menunggu. Berhenti berharap. Cheers. Kamu dentingkan gelasmu ke gelasku. Bulu kuduku meremang tersapu hawa demam yang tiba-tiba melonjak sesaat dari dalam tubuh, atau pendingin ruangan yang terlampau sejuk. Piano mengalun terlalu indah di kuping. Kamu terlalu cantik saat menyerukan ikrar kebebasanmu. Aku merinding lagi dan selapis keringat dingin menyembul di tepi kening. "Kenapa?" tanyaku. Dan kamu pasti sudah siap untuk itu. Untuk sepotong kata, hanya itulah kamu berdandan, mengenakan baju terbaikmu dan memilih tempat ini. Tolong jangan tersinggung jika aku bilang aku tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Pertama, akan ada jeda kosong sekurang-kurangnya 3 menit, di mana aku akan melipat tangan di dada sambil memandangimu sabar. Dan kamu akan memandang kosong ke satu titik. Itulah halte tempat berbagi kenangan tentangnya berkumpul dan siap diangkut ke seluruh tubuhmu. Mulutmu lalu berkata-kata tentangnya. Matamu dipenuhi olehnya dan tak lama lagi kamu akan terlapisi saput yang tak bisa kutembus. Hanya kamu sendirian di situ dan kamu tak pernah tahu itu. Ceritamu kerap berganti selama 5 tahun terakhir, semenjak kamu resmi tergila-gila padanya. Kadang kamu bahagia, kadang kamu biasa-biasa,
Kadang kamu nelangsa, namun saput itu selalu ada. Kadang membuatku ingin gila. Aku menyadari sesuatu waktu aku sakit kemarin. Kamu mulai bertutur setelah 90 detik menatap piano. Satu malam aku sempat terlalu lemas untuk bangun. Padahal aku cuma ingin ambil minum. Tidak ada siapa-siapa yang bisa kumintai tolong. Jaketku harus kurapatkan. Sensasi meriang itu datang lagi. Malam itu, rasanya aku sampai ke titik terendah. Aku capek. Dan kamu tahu, aku tidak butuh dia. Yang kubutuhkan adalah orang yang menyayangi aku dan segelas air putih. Kepalamu merunduk, matamu terkatup. Kamu sedang menahan tangis. Malam panjang kita resmi dimulai. Tapi, aku janji, tangisan ini buat yang terakhir kali. Katamu tersendat antara tawa dan isak, berusaha tampil tegar. Dan inilah saatnya aku menepuk halus punggung tanganmu. 2-3 kali tepuk, dan tibalah saatnya kamu tersengguk-sengguk. Tak terhitung banyaknya. Lalu bedak dan lipstikmu meluntur tergosok tisu. Orang yang begitu tahu aku sakit mau jam berapapun langsung datang. Susah payah kamu bicara. Aku ingat malam itu hujan menggelontor sampai dahan-dahan pohon tua di jalan rumahku rontok seperti daun kering. Teleponku berdering pukul 11:30 malam. Aki mobilku kering, jadi ku pinjam motor adikku. Sayangnya, adikku tak punya jas hujan. Dan aku terlalu terburu-buru untuk ingat bawa baju ganti. Ada seseorang yang membutuhkanku. Ia minta dibelikan obat flu karena stok di rumahnya habis. Ia lalu minta dibawakan segelas air yang hangat. Aku menunggunya sampai ia ketiduran. Dan wajahnya saat memejamkan mata, saat semua kebutuhannya terpenuhi, begitu damai. Membuatku lupa bahwa berbaju basah pada tengah malam bisa mengundang penyakit. Saat itu ada yang lebih penting bagiku daripada mengkhawatirkan virus influenza. Aku membisikkan selamat tidur. Jangan bermimpi. Mimpi mengurangi kualitas istirahatnya. Dan untuk bersamaku, ia tak perlu mimpi. Napasmu mulai terdengar teratur. Air mata masih mengalir satu-satu. Tapi bahumu tak lagi naik turun. Kamu menatapku lugu. Keinginan itu tidak ketinggian kan? Lama baru aku bisa menggeleng. Tak ada yang muluk dari obat flu dan air putih. Tapi kamu mempertanyakan seperti putri minta dibuatkan 1000 candi dalam semalam. Jadi, sekarang kamu mau bagaimana? Demikianlah ciri khas malam curhat kita. Kamu tidak butuh instruksi. Aku hanya bertindak seumpama cermin yang memantulkan segala yang kamu inginkan. Kamu sudah tahu harus berbuat apa. Sebagaimana kamu selalu tahu perasaanmu, kepedihanmu, dan langkahmu berikutnya. Kamu hanya butuh kalimat tanya. Aku akan diam. Jawabmu dengan mantap yang membuat sengguk dan isak barusan seolah tak pernah terjadi. Diam? Ya, diam di tempat. Tidak ada lagi usaha macam-macam. Mimpi muluk-muluk. Karena aku yakin di luar sana pasti ada orang yang mau tulus sayang sama aku, yang mau menemani aku pada saat susah, pada saat aku sakit. Kamu selalu tahu kebutuhanmu dari waktu ke waktu. Yang tidak kamu tahu, kamu sendirian dalam saput itu. Gelas-gelas kita kembali diisi. Lagi kamu mengajakku mengadu keduanya dan kali ini dengan sumringah kamu berkata, demi penantian yang baru, yang tidak muluk-muluk. Cheers! Sesuatu dalam ruangan ini terlalu menyakitkan bagiku. Entah semburan angin dari mesin-mesin pendingin atau suara piano yang mengiris-ngiris kuping. Entah anggur ini terlalu tua bagi lidahku atau cinta ini terlalu tua bagi hatiku. Kurapatkan jaketku hingga tak bisa ditarik kemana-mana lagi. Kamu sakit? Kudengar kamu bertanya dengan nada cemas. Kulihat kedua alismu spontan bertemu menunjukkan rasa heran yang sungguhan. Ya, gara-gara kehujanan waktu rumahku itu ya? Ya. Sebotol mahal anggur putih ada di depan matamu. Tapi kamu tak pernah tahu.
kamu terus menanti segelas air.